Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Griston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk pergerakan dari market kripto hari ini, teman-teman. Hari ini tanggal 18 Desember, kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. So far kita udah close untuk minggu ini ya. Hari Minggu nggak akan ada event, which is waktunya buat liburan santai-santai teman-teman. Tapi minggu depan itu ada event mulai dari hari Selasa, yaitu salah satunya adalah suku bunga utama kredit untuk zona Cina. Terus juga akan ada izin bangunan. Ini data izin bangunan untuk Amerika Serikat. Which is ini mungkin bisa berpengaruh sama yuan dan juga US dollar hari Selasa ya. Hari Senin mungkin market ya akan stabil-stabil aja teman-teman. Jadi itu dari eh, kalender ekonomi. Kemudian kita masuk ke sebuah news yang cukup penting ya. Ini news dari Mazars. Mazars ini adalah salah satu perusahaan auditor yang tugasnya untuk mengaudit eh, crypto exchange, dan saat ini Mazars menghentikan sementara proses audit untuk klien mereka. Salah satu yang menjadi klien mereka adalah Binance, terus Crypto.com, KuCoin, ya Crypto.com, KuCoin, Binance yang dihentikan teman-teman. Jadi penilaian terhadap proof of reserve ini sebenarnya menjadi sesuatu yang cukup bisa menambah kepercayaan investor. Tapi belakangan Sisi di wawancaranya itu mengatakan bahwa proof of reserve itu tidak apa namanya, tidak menunjukkan sesuatu, bukan begitu caranya mengaudit untuk crypto exchange. Jadi kurang lebih pernyataannya seperti itu, dan saat ini menjadi sebuah sebuah masalah juga teman-teman di dunia regulasi kripto. Terus yang lain ini juga ada berita no more proof of reserve check. Ini disebabkan karena kemarin itu ya, dari Sisi sendiri melakukan diwawancara nih, bagaimana pendapat dia tentang proof of reserve. Jadi kalau kita lihat sih dari newsnya ini, memang ini disebabkan atau dipicu oleh kebangkrutan dari FTX, yang mana ini berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen, dan saat ini kondisinya teman-teman itu sangat-sangat menyedihkan lah buat crypto exchange, karena ya kita biasanya bertransaksi di crypto exchange, melakukan penjualan pembelian, tapi kalau crypto exchange-nya bermasalah seperti FTX kemarin, tentunya ini kan memukul kepercayaan para konsumen. Konsumen nggak bisa nih taruh uang di tempat yang nggak aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka kemarin ada diminta untuk menunjukkan proof of reserve, mereka punya nggak cadangan kas yang cukup, tapi itu pun juga ternyata belum cukup teman-teman, ternyata menunjukkan proof of reserve itu belum sesuatu yang cukup. Kemudian dari berita yang lain ini ada Redium yang mengalami di-hack ya, dan kehilangan 2 juta dolar teman-teman. Which is Redium ini adalah salah satu project dari Solana. Kembali Solana tertekan cukup signifikan. Kalau dilihat dari data di sini, Bitcoin turunnya 0,76%, Ethereum di 1,37%, tapi Solana dihajar 4,8%. Which is ini karena masalah daripada internal mereka, jaringan blockchain mereka saat ini teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang invest di Solana, so far dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan tentunya dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang lain ini ada berita tentang Ethereum ya, yang mana Ethereum ini sebenarnya sekarang sudah mulai membaik teman-teman. Dimana kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya Ethereum ini sudah bergerak ke arah deflasi, atau inflasinya itu sudah berakhir. Kalau kita lihat dari sini sih, sebenarnya supply Ethereum itu belakangan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Nah, saat ini kita udah masuk fase transisi di mana mungkin kedepannya Ethereum, pasokan Ethereum itu bakalan grow-nya itu bakalan semakin menurun, sorry. Jadi sebelumnya mungkin dia bisa keluar berapa koin, sekarang udah dikurangi setelah Ethereum pindah ke proof of stake, which is ini sebenarnya bagus ya, meskipun jumlah Ethereum kemungkinan masih bakalan naik, tapi kenaikannya itu sudah mulai berhasil diredam teman-teman. Itu kalau kita lihat dari datanya. Dan apa ekspektasi daripada 2023, yaitu Ethereum bakalan ada hard fork lagi di Shanghai.
yang memungkinkan bakalan bisa di unstick atau kita dapat reward nih dari it yang kita sudah stick sebelumnya itu dapatnya di Maret 2023. Dan ya saat ini sih kita lagi menunggu yang namanya regulator ya. Regulator karena cryptocurrency saat ini itu dinilai sebagai aset yang tidak tidak terjamin lah bisa dibilang. Jadi ya itu regulator yang diinginkan saat ini juga oleh para investor untuk meminimalisir yang namanya resiko seperti yang terjadi pada FTX. Terus gimana kondisi dari market crypto? Sorry. Nah, ini kita akan mulai dulu dari indeks dolar. So far, indeks dolar kemarin menguat lagi. Kenaikan yang terjadi pada indeks dolar sebenarnya tidak signifikan, tidak terlalu signifikan. Artinya adalah meskipun indeks dolar naik, tapi menurut saya pribadi akan ada peluang buat indeks dolar kembali tertekan turun, teman-teman. Atau dalam artian, kalau kita melihat sih dari pergerakannya sampai closing kemarin ya, itu indeks dolar cenderung bergerak terbatas meskipun dia mengalami tren penguatan. Semoga aja memang benar dan indeks dolar nggak bakalan terlalu naik signifikan setelah pernyataan dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa ya masih harus melihat data-data ekonomi untuk meyakinkan kalau inflasi sudah berhasil diredam. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu pengaruhnya untuk S&P 500 cukup signifikan. S&P 500 drop ya, drop lebih dalam setelah berhasil keluar dari yang namanya rising wedge di sini, terus dia breakdown, kemudian dapat ngetes lagi ke level resistance, terus terbentuk double top dan sekarang terkoreksi sangat signifikan. Begitu juga yang tercermin pada pergerakan dari Bitcoin. Ini Bitcoin kita sudah bahas juga kemarin. Bitcoin confirm breakdown daripada ascending channel. Saat ini posisi kita lagi ketahan di level support ya di 16.700. Which is di level ini cukup penting untuk kita melihat Bitcoin setidaknya bisa ambil nafas dulu lah, teman-teman. Mungkin semoga aja kita bisa naik sedikit ya, testing ke kisaran 17.000 something atau mungkin bisa ke 16.900, tapi mestinya agak-agak berat sih. Mungkin bisa naik ke 16.800, itu udah hal yang cukup baik. Kalau saat ini sih di 16.700. Ya, kita masih dalam tekanan jual di sini sangat signifikan dan saat ini ada sedikit sedikit bounce back lah bisa dibilang untuk cooling down-nya. Mungkin kalau hari ini bisa naik lebih tinggi lagi ya semoga bisa ke 16.800, 16.900. Entah ke depan dia bakalan bisa turun lagi ya itu mungkin aja teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari closing time frame daily so far sebenarnya nggak bagus banget ya, jelek banget. 3 hari terakhir lah kita bilang, 3 hari terakhir ini dari dari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita closingnya bakalan kayak gini aja. Mungkin satu candle hijau di hari Minggu ya, semoga aja untuk bisa merecover sedikit harga ya sebelum nanti ditekan balik lagi teman-teman. Terus juga dari MACD, kalau kita lihat MACD ini mau tercipta dead cross, ya karena tekanan selling yang cukup signifikan. Kita menunggu yang namanya divergence di sini. Semoga seperti yang sebelum-sebelumnya pergerakan market bisa kembali mengalami tren positif teman-teman. Kalau so far sih memang ya Bitcoin agak-agak tertekan nih dalam kondisi seperti sekarang ini. Terus yang lain juga ini ada salah satu analisa yang juga berpotensi terjadi pada Bitcoin yaitu fase sideways. Setelah kemarin kita cuma ngetes Bitcoin cuma ngetes yang namanya level resistance yang terbentuk di 18.300 something. Saat ini kita kena reject cukup signifikan. Jadi ini bisa menjadi sebuah hati-hati juga ya, warning buat teman-teman. Hati-hati dalam kondisi ini karena kita masih berpotensi yang namanya melanjutkan tren penurunannya akibat pola descending triangle di sini. Untuk targetnya ya banyak yang mengatakan wah ini bisa target ke 10.000 atau di 11.000 kurang lebih. Bisa aja teman-teman kalau memang potensi ini benar-benar terjadi. Nah, itu sih yang harus kita waspadai juga. Tapi kita juga harus melihat ya kondisi dari market makroekonomi terutama kemarin ada serangan juga dari geopolitik ya, jadi macam-macam lah sekarang
newsnya banyak banget yang ngevat, tapi saya pikir kita ongoing dekat dengan yang namanya level bottom. Semoga hal itu akan terjadi dalam jangka waktu dekat, mungkin di Januari atau Februari atau di Maret mungkin, ya nggak tahu, atau di Desember atau mungkin sudah ya itulah teman-teman, kita masih melihat-lihat ya potensi yang mungkin terjadi. Tapi kalau kita perhatikan dari selling pressure yang kemarin ini sudah cukup membuktikan bahwa kanan jual mulai meningkat lagi teman-teman. Jadi dari segi volume perdagangan so far sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana kalau kita ambil dari exchange Binance. Tapi kalau kita ambil dari indeks, ini kelihatan agak kuat sih untuk selling pressure-nya yang kemarin. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi, maka ya kita sangat berpotensi untuk kembali melanjutkan tren penurunannya. Artinya eh, entah kita akan turun lebih dalam sampai mana, kita belum tahu pasti. Cuman dalam kondisi seperti sekarang ini, yang kita bisa lakukan adalah tetap bersiap-siap teman-teman. Untuk target sih, kalau dari aku sendiri melihat ini sepertinya nggak akan dalam sih. Semoga aja memang benar nggak akan dalam. Biasanya orang kalau lihat ini sebagai bearish flag, dia akan tarik ini kurang lebih seperti ini, maka dia bisa dapat target penurunannya. Kalau memang hal tersebut terjadi, ya ujung-ujungnya balik lagi ke 12.000 something. Tapi melihat dari potensi di Januari nanti, kita nggak akan ada yang namanya FOMC, kenaikan suku bunga, baru ada di bulan Februari awal, which is kalau memang hal tersebut terjadi, sebenarnya kalau market mendukung, bisa aja market di bawah naik dulu teman-teman. Bisa aja seperti itu ya. Market mungkin ya di bawah relief rally sedikit lah teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, posisi seperti ini mungkin menjadi dilema juga sebenarnya, karena kita udah baru aja dapat konfirmasi tren penurunan, tapi kalau kita lihat dari segi indeks dolar sendiri, sebenarnya penguatan yang terjadi itu nggak terlalu signifikan. Artinya adalah ya ya market saat ini masih cenderung digantung nih sebenarnya. Ini ada ketidakpastian lah yang bisa tercermin pada kondisi dari market ini. Dan saya sendiri sebenarnya nggak terlalu confident apakah Bitcoin bakalan drop sangat signifikan kembali seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya kurang confident untuk itu. Tapi kalau membuka peluang hal itu bisa terjadi, ya sebenarnya mungkin-mungkin aja teman-teman. Jadi itu level support yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu di level saat ini di 17.000. Ada level resistance ya yang pertama, yang kedua level supportnya ada di 16.162 ya, atau di 16.200 lah kira-kira. Kemudian level support yang ketiga itu ada di kisaran 15.600. Itu level-level support penting untuk saat ini Bitcoin jangka waktu pendek. So far, kalau selling pressure-nya masih begitu tinggi seperti kemarin, ya bisa aja Bitcoin malah tertekan lebih dalam lagi. Dan bisa diperhatikan juga ini udah mau tercipta dead cross. Jadi hati-hati buat teman-teman yang melakukan trading jangka waktu pendek ini. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini buat Bitcoin. So far kondisi market saat ini setelah dia breakdown daripada yang namanya ascending channel, saya pikir kita masih akan berpeluang buat retrace naik sedikit, kemudian mungkin akan melanjutkan tren penurunannya lagi, turun ke 16.200. Oke, jadi itu aja. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.